Selamat pagi Ibu Bapak di New York. Selamat sore di Yogyakarta. Senang berjumpa kembali. Ini rangkaian daripada Kitab Wahyu tentang 7 gereja, tetapi saya akan hanya menyampaikan 5 gereja. Hari ini berkenaan dengan gereja di Tiatira. Ya, kita akan melihat di dalam Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayat 29. Ya, saya membaca supaya nanti pada waktu disampaikan renungan tidak harus membuka-muka lagi, tetapi dasarnya adalah Alkitab. Bapak Ibu harus dan pasti meyakini bahwa ini merupakan kebenaran Allah, kebenaran satu-satunya yang akan dinyatakan dan telah dinyatakan dan terus dinyatakan kepada umatnya, karena ini merupakan pedoman kehidupan bagi kita dan juga praktek kehidupan sebagai orang-orang percaya. Perhatikan, kalau Bapak membuka Alkitab dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan 29. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalasnya kepada kamu, setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang ku terima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat next. Ya, ya. Ini merupakan teguran Tuhan Yesus kepada jemaat di Tiatira yang giat dalam pelayanan, yang setia, yang hidup penuh dengan ketekunan, tetapi melakukan kompromi rohani dengan membiarkan ajaran sesat. Jadi perlu berhati-hati. Jadi godaannya, orang yang tekun, yang setia kepada Tuhan, kadang-kadang bisa dibelokkan oleh karena tawaran yang seperti menggiurkan. Kita hidup di dunia yang berkompromi, di mana seorang mencari kesenangan pribadi dengan tanpa memperhitungkan harga yang harus dibayar. Ya, jadi seolah-olah dunia ini merupakan tempat yang menyenangkan, yang menggairahkan,
yang memberikan semacam kepuasan. Nah, Ibu Bapak, seorang yang memperdagangkan dirinya untuk kesejahteraan dunia, kuasa, dan kesenangan duniawi, yang muda maupun yang tua, sama saja hidup dalam kompromi. Jadi, hati-hati ini. Mari kita perhatikan ayat-ayat tadi. Next. Yaitu berkenaan dengan penetapan diri Tuhan. Dalam ayat 18 tadi dikatakan, perhatikan bagaimana Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri. Ingin sekali lagi meneguhkan, meyakinkan, memperingatkan kepada kita siapa Tuhan itu. Inilah firman Putra Allah, Anak Allah. Pemujaan Kaisar di Tiatira sebagai putra Tuhan itu yang digambarkan di sana, ya, di sana. Sehingga Kristus menjelaskan kepada kita betapa sesungguhnya Kristus menginginkan tidak ada kompromi, bahwa Yesus adalah anak Allah, putra Allah, ya. Anak kambing namanya kambing, anak ayam namanya ayam, anak manusia namanya manusia, anak Allah namanya Allah. Bapak, ini perlu disadari ya. Jadi itulah merupakan kebenaran mengapa dia harus menjadi manusia. Kita sudah selalu singgung karena manusia yang harus dihukum karena dosa dan sebagainya, maka dia harus menjadi manusia untuk dihukum. Tetapi dia bangkit dalam suatu kemenangan. Ya, kemenangan. Dan inilah dikatakan firman Allah yang memiliki mata seperti nyala api dan kakinya seperti kuningan halus. Ya. Artinya apa? Seperti nyala api. Jadi dia melihat. Ya. Kita bisa sembunyi. Kita bisa melakukan hal-hal yang manusia tidak bisa melihat. Tetapi Allah melihat. Ya. Apalagi nyala api itu, ketika melihat yang tidak benar, Ibu Bapak sekalian, akan berdampak. Ya, berdampak semacam penghakiman, penghukuman, ya, upah dosa maut bagi orang yang tidak percaya, tetapi bagi orang percaya, saya selalu sebut Daud, raja, orang yang sangat dikasihi Tuhan. Tetapi karena dosanya, membangun bait suci saja Tuhan bilang no, ya, no, ya. Hilang semacam kesempatan, kedamaian, kesejahteraan. Itulah mata Tuhan melihat. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Jangan sampai kita berpikir nggak ada orang yang tahu. Ya, saya melakukan ini, saya hidup seperti ini, nggak ada siapa-siapa yang tahu. Bahkan keluarga saya yang satu rumah pun tidak tahu. Tetapi nyala api itu menembus. Bahkan besi pun bisa berlubang, bolong, dan terbakar. Sehingga menembusnya ke sana. Ke sana. Jadi tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi hati-hati itu. Karena dia Allah yang menjadi manusia, dia dapat merasakan kesusahan, merasakan kesakitan, merasakan kekurangan, merasakan kehinaan, merasakan berbagai hal yang mungkin dialami oleh manusia. Dia tahu itu, tetapi dia Allah yang tahu juga bagaimana seharusnya hidup, ya, hidup dengan baik. Dia melihat semua yang terjadi di gereja ini, ya, di gereja kita. Ya, uh, kepada kita, Bapak, kiranya Tuhan akan melihatnya dan akan dihakimi sesuai dengan apa yang dilihatnya. Jadi karena itu Kristus tidak mau kompromi, ya, dengan keberadaan kita, merasa ketidaktahuan atau apa saja. Ya, ada dosa yang tidak disengaja rupanya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat sepak bola, ya, sepak bola, lawan itu menendang bola, lalu mengenai tangannya lawan, namanya hand, ya, hand. Dia tidak sengaja hand, tetapi itu salah, walaupun orang lain yang membuat salah. Jadi
bisa terjadi. Ya, itulah sebabnya kita sangat-sangat dan perlu hati-hati. Ya, di mana kita berada, lingkungan kita, jangan sampai kita terperosok ikut-ikutan. Saya tidak salah, tetapi kita bisa handsball, maka akan diganjar hukuman tendangan bebas. Ya, tendangan bebas. Apalagi kalau itu disengaja. Next, ya, next. Ya. Dan ada pujian. Di dalam ayat 19 tadi dikatakan, Tuhan mengetahui hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Atas karya kasih. Ya, atas karya dan kasih. Apa karya dan kasih itu? Ibu Bapak dan sekalian, inilah menunjukkan kepada kita bagaimana pelayanan-pelayanan itu dinyatakan dengan kasih. Jadi gereja ini mempunyai itu. Kasih yang dipakai di sini adalah kasih agape. Bapak Ibu sudah memahami, ada kasih sterko, itu kasih alamiah. Binatang pun mengasihi anaknya, tetapi ketika anaknya sudah gede, mungkin berkelahi dan mungkin bisa diusir. Bisa juga ya, sterko kepada manusia, sama, bisa begitu. Ada eros, ya, ada eros. Ini kasih yang memuaskan diri tanpa ada rasa kasih, ya, tanpa kasih. Ya, di WTS itu menyenangi banyak orang, tetapi tidak ada perasaan kasih. Kasih yang filial, filial, kasih persaudaraan. Aku mengasihi kamu, kamu senang aku. Oke, tapi kalau aku mengasihi kamu, kamu tidak senang pada aku, sorry. Ya, sorry. Tetapi ini adalah kasih yang dilakukan oleh karena seperti pengorbanan Yesus. Ya, Yesus tidak memandang bulu, tidak memandang apakah dia disenangi atau tidak, apakah dia dimusuhi atau tidak, dia hujat atau tidak, dia diterima kasih atau tidak, dia tetap mengasihi. Itu Bapak, itulah sebabnya kemarin saya singgung, aku memerintahkan kepadamu kasih baru, perintahkan kasih baru. Ya, bukan kasih seperti Allah, kita mengasihi Allah dan dirimu sendiri, tetapi kasih yang baru, yaitu kasih seperti Yesus mengasihi. Dan dengan iman, apa artinya iman? Ya, mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan tetapi terjadi. Ada pahala, ada mahkota, ada berkat. Ya, ada berkat. Saya ulangi, berkat itu kata kerja. Bahagia kata kerja. Kenapa? Itu tidak akan terjadi berkat dan bahagia kalau tidak melakukan iman tanda perbuatan kosong. Ya, jadi iman tidak hanya sekedar pokoknya aku beriman, tidak bisa. Harus melakukan, harus setia, harus mengerjakan, harus berdoa, harus melayani, harus ke gereja, harus berbuat sesuatu. Maka akan datanglah berkat, akan datanglah kebahagiaan dan sebagainya. Dan kesabaran, kesabaran mereka. Apa arti daripada kesabaran mereka? Adalah menjelaskan kepada kita berkenaan dengan ya, sabar subur, nggak sabar masuk kubur, begitu ya, kata orang-orang. Ya. Jadi ini memberikan kepada kita supaya tekun, supaya kuat, supaya kokoh. Jadi tidak pernah give up, never give up. Ya, nggak berhasil sekarang. No, never give up. Terus jalan. Ya, sabar. Ya, sabar. Ya, sabar itu membuktikan berkenaan dengan ketekunan. Ya, hampir sama istilah itu dinyatakan dalam Alkitab itu. Jadi terus melakukan. Hasil itu, Ibu Bapak sekalian, yang menilai Tuhan, bukan kita. Ya, bukan kita. Allah yang menilai perbuatan hidup pelayanan kita adalah Tuhan. Kalau secara manusia mungkin tidak berhasil. Seperti Yeremia, nabi itu
tidak berhasil secara kuantitas. Bahkan dia dimusuhi oleh bangsanya sendiri. Tetapi Yeremia nabi besar. Kenapa? Setia sabar melakukan apa yang firman Tuhan nyatakan. Jadi lakukanlah, ya, lakukanlah. Karya terakhir mereka lebih hebat daripada karya pertama. Produktivitas spiritual mereka meningkat. Ini memberikan kepada kita sesuatu gambaran tentang apa di dalam pergumulan perjuangan terus. Ya, tidak pernah berhenti, tidak pernah ya menyimpang, terus melakukan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi buat sekalian, semuanya adalah di bawah lindungan, naungan daripada Tuhan. Ya, Tuhan. Kenapa kita harus tekun setia? Ya, gereja digambarkan tubuh. Semua anatomi, bagian-bagian daripada anggota tubuh, jari, tangan, perut, kaki, dan semuanya harus berdaya guna. Kalau tidak berdaya guna artinya apa? Abnormal. Kalau abnormal artinya apa? Tidak ada manfaatnya. Mungkin Tuhan bilang, potong itu. Ya. Jadi potong itu karena dia tidak berbuah. Ya, saudara hati-hati itu ya. Jadi kita perlu produktivitas. Ya, gereja bukan milik pendeta. Gereja dalam pengertian rohani ya. Ya, ini tubuh Kristus. Semua kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita sebagai anggota-anggota tubuh harus melakukan itu ya, itu. Tuhan sangat senang. Ya, kira-kira apakah Tuhan senang pada Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kehidupan, keterlibatan, ketekunan, kesetiaan kita ya semakin hari semakin baik. Oke, next. Ya, ayat ini sayang. Tadi kita melihat kehebatan, kecaman dan peringatan Tuhan. Masalah bagi jemaat Tiatira yaitu karena jemaat di sana menerima pengajaran nabiah palsu, yaitu Isabel. Kecamannya, mereka mengizinkan wanita bernama Isabel, ya, saya tulisnya bahasa Inggris, Isabel, yang menyebut dirinya seorang nabiah untuk mengajar, melakukan perbuatan amoral, dan lain-lain dalam Alkitab. Itu tidak hanya bersangkut paut mengenai perzinahan, tetapi ini perzinahan dalam pengertian rohani. Ya, kita sudah punya suami, ya, punya istri, tapi selingkuh orang lain. Kita sudah punya Tuhan Yesus, tapi masih juga menyembah kepada hal-hal lain. Kita mengabdi, kita melakukan penyembahan, perbuatan penyanjungan kepada bukan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sesungguhnya uh, yang disebut sebagai perzinahan rohani. Ya, memang dalam Alkitab ini ada dua pemahaman perzinahan secara jasmani, tetapi yang lebih menyakitkan Tuhan adalah kelihatan baik, tetapi ternyata berzina, menyimpang, ya, menyimpang. Maka Tuhan memperingatkan, ya, Tuhan memperingatkan. Bagaimana Tuhan memperingatkan? Yaitu berkenaan dengan yang berkompromi dan yang hidup menyimpang daripada Allah, yaitu kepada Isabel dan juga kepada mereka yang hidup lifestyle-nya bukan lifestyle Kristen, ya, bukan seperti Christ-like, bukan seperti Kristus kecil. Dan karena ini merupakan identitas kita, ya, identitas kita. Jadi diingatkan, kamu anak Tuhan kok menjadi seperti anaknya Isabel.
karena perselingkuhan dengan Isabel sehingga gayanya, perbuatannya, hidupnya ya di satu sisi di gereja kayak Allah, tapi sisi lain di luar sana kok seperti Isabel. Bingung. Ya, iblis pun berkata, aku tahu siapa rasul-rasul itu. Aku tahu pengikut Yesus, tetapi kamu itu siapa? Ya, ya. Mereka ikut Yesus, tetapi kamu itu siapa? Tidak membuktikan, menunjukkan itu. Ya, menunjukkan itu. Oke, lalu kita lihat next. Nasihat dan janji Tuhan. Orang-orang percaya tidak boleh kehilangan iman kepada Injil dan berpegang kepada hal itu sampai hari kedatangan Tuhan Ibu Bapa. Firman Tuhan, ya firman Tuhan. Saya kira Boksu sudah sering menjelaskan, saya 53 tahun jadi hamba Tuhan, hidup kami dari Injil ini. Dari orang yang bukan Kristen lalu ikut Tuhan, berbagai hal terjadi, sampai sekarang hidup kami bergantung kepada Alkitab ini. Ya. Dan semua orang seharusnya begitu. Tetap berpegang, tetap berpegang, berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itulah, Ibu Bapak, Saudara sekalian, yang harus kita pedomani. Jangan yang lain, bukan yang kanan pegang Injil, yang kiri pegang yang lain. Bukan. Kita harus dengan kekuatan, ya kekuatan. Lalu apa? Tuhan menjelaskan kepada kita bahwasanya kita akan ada janji untuk berpartisipasi dalam pemerintahan Kristus. Itu yang Tuhan beritahukan, ajaran benar sampai Ia datang. Sampai Ia datang, bukan menjadi pertapa, bukan menjadi yang tidak giat, ya, atau hanya apa itu, tidak berbuat apa-apa. Maka dikatakan, aku akan memberikan kepadamu bintang pagi. Bintang pagi menunjukkan kepada kita berkenaan dengan kemenangan. Ya, kemenangan. Ini merupakan suatu pahala, ya, merupakan suatu mahkota yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang nyata. Kenapa bintang pagi? Karena malam-malam orang pada terang, pada narkoba. Tetapi orang yang bangun pagi, ya, berdoa, bersama-sama, menghadap Tuhan, memuliakan Tuhan, ada bintang, bintang kebesaran. Itulah sebabnya seruannya adalah teguh, berteguh, ya, teguh, teguh, tetap tekun setia. Ya, hidup ini perjalanan. Bahkan bagaikan seorang yang naik sepeda. Bapak Ibu pernah naik sepeda? Harus digenjot terus. Kalau berhenti genjotnya, gelempang. Gelempang. Kristen harus terus berjalan. Ya, running well. Jalan terus, berjuang. Sampai tujuan tercapai. Next, sebagai penutup, dari jemaat di Tiatira, kita mengetahui bahwa mereka memiliki banyak hal yang patut dipuji. Memiliki banyak hal yang patut dikutuk juga. Karena satu tangan ikut Tuhan, satu tangan yang lain ikut setan. Dari jemaat di Tiatira kita mengetahui bahwa Yesus akan menjatuhkan hukuman, berkompromi dengan dunia, akan melibatkan dengan cara tertentu orang-orang kudusnya yang menang dalam pemerintahannya saat ini, di sini, dan di atas sana ketika kita tinggalkan dunia. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati hidup kami supaya kami melakukannya, tidak hanya mendengarkan, supaya rencana kehendak-Mu yang baik boleh terjadi atas hidup kami, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami terus bertekun walaupun ada godaan, cobaan seberat apapun. Kami mampu untuk bertahan. Inilah Tuhan penyembahan penyerahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.